yang menuduh sesuatu atau menyatakan sesuatu, pertama wajib membuktikan dulu pernyataannya. Nah, AHY harus membuktikan dulu pernyataan dia. Bagaimana membuktikannya? Buka datanya. Data 70%, 80% itu apa saja, di mana, dibangun tahun berapa, selesai tahun berapa, dan kapan Jokowi kemudian melakukan gunting pitanya. Data itu yang kita butuhkan. Sehingga kalau kemudian kita masuk pada ruang perdebatan maupun diskusi, jadi ilmiah dan intelek. Pernyataan yang baru saja Anda dengarkan tadi adalah pernyataan dari salah satu politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Adian Apitupulu, dalam konteks tadi disebutkannya infrastruktur. Karena Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono juga menyebut 70–80% infrastruktur yang ada di era Presiden Jokowi itu adalah program-program di era Pak SBY. Ini yang mau dipertontonkan ke publik apa, Pak Soehardi? Kalau dilihat sama publik berarti nggak, kalau awam mungkin menafsirkan ya berarti nggak boleh dong satu presiden melanjutkan proyek presiden yang lain gitu. Nggak akan ada pembangunan berkesinambungan dong kalau dengan narasi seperti itu. Ya, saya kira satu fakta bahwa tidak bisa membangun satu tahap presiden saja. Pasti terjadi keberlanjutan. Ya. Tapi ini kan konteksnya seperti mengklaim. Iya, hanya gunting pita. Apa yang dikerjakan oleh Ibu Mega dulu dilanjutkan oleh Pak SBY, Pak SBY dilanjutkan oleh Pak Jokowi. Ya. Saya kira itu kan faktanya. Hanya saja memang ada proyek-proyek yang sudah dikerjakan sebelumnya bahkan 70%, 90%, kemudian diresmikan oleh presiden berikutnya. Ya. Sama halnya dengan jembatan Madura. Itu kan dikerjakan oleh Ibu Mega. Kemudian dilanjutkan oleh Pak SBY, kemudian diresmikan oleh Pak SBY. Pak SBY mengatakan terima gunting pita kasih. juga di situ ya. Gunting pita di situ. Kemudian Pak SBY mengatakan terima kasih kepada Ibu Mega karena sudah membangun, saya hanya melanjutkan. Nah, sekarang ini kan seperti dinafikan bahwa apa yang dibangun atau diletakkan oleh masa Pak SBY itu seperti dinafikan tidak ada. Nah, ini Pak AHY mengatakan bahwa tidak begitu dong. Banyak proyek-proyek yang sudah dikerjakan sudah 90%. Katakanlah Soekarno-Hatta, bendungan dan lain sebagainya. Sudah 90%, 70% tinggal dilanjutkan oleh Pak Jokowi. Iya, kami tidak ingin minta Pak Jokowi minta terima kasih, tidak perlu. Tapi jangan dinafikan bahwa faktanya ada. Indikasi dinafikannya dari mana? Iya kan, apa perlu di setiap pidato Pak Jokowi kalau mau gunting pita harus sebut Pak SBY gitu? Kan selama ini dikatakan bahwa Pak SBY tidak membangun infrastruktur, ya. Itu hanya Pak Jokowi yang membangun infrastruktur. Kenapa Bang Rifki? Saya kira banyak yang mengatakan seperti itu bahwa pembangunan infrastruktur sekarang ini justru jauh lebih besar dan lain sebagainya. Google siapa yang bilang itu? PDI Perjuangan. Pak SBY tidak pernah memperhatikan infrastruktur. Pak Jokowi adalah kader kami, saya pastikan tidak pernah ngomong begitu. Iya, kita mengedepankan adab etika politik, satu. Yang kedua, kalau kita bicara data, survei tahun 2019, salah satu yang menyumbang persepsi positif terhadap elektabilitas Pak Jokowi adalah karena dia berhasil melakukan pembangunan infrastruktur. Kita ambil contoh jalan tol, 200 km lebih zaman Pak SBY, sekarang hampir 3.000 km yang dibangun zaman Pak Jokowi. Itu data? Itu data, kita bisa cek kapan kita mulai, bagaimana kita menyiapkan skema pembiayaan, dan kapan dieksekusi, kapan diresmikan. Pakai utang ya? Utang atau tidak utang zaman PSBY, zaman sebelumnya juga ada utang. Jadi sampai jatuh handphone orang ini kan soal loan dan segala macam, soal infrastruktur itu bisa kita bahas. Itu kita bisa bahas. Karena juga loan dalam konteks infrastruktur itu loan yang bersifat investasi yang kemudian bisa dikembalikan. Bendungan, kita sekarang punya hampir 300 bendungan besar di Indonesia ini. Saya sebelum di Komisi 2, saya di Komisi 5 DPR RI, Bang. Komisi yang membidangi infrastruktur. Dan karena itu memang portofolio APBN kita harus akui sebagian besar untuk melakukan akselerasi infrastruktur, bukan hanya infrastruktur di bidang jalan tol, bendungan dan seterusnya. Kita juga membangun infrastruktur transportasi. Kita bisa lihat sekarang wajah transportasi publik kita jauh lebih maju dan membanggakan dibanding sebelumnya. Kita tidak menafikan sebelumnya mungkin ada fundamen yang diletakkan, tetapi eksekusinya harus kita akui dalam 8 dan hampir 10 tahun terakhir. Jadi saya kira ini terkonfirmasi dengan data soal persepsi publik.
Jadi yang mempersepsikan itu publik sebetulnya. Bahwa publik mempersepsikan di zaman ini ada percepatan pembangunan infrastruktur dibanding sebelumnya, dan itu bisa dilihat dari berbagai survei, terutama jelang Pilpres tahun 2019. Bung Hensat saya kira bisa menyajikan data itu. Saya ingat betul karena saya tim kampanye daerah Jokowi di Kalimantan Selatan kala itu. Ya. Dan saya menyampaikan ini kemana-mana sebagai bagian dari kampanye yang cerdas, yang tapi sehat. saya juga ingin bicara data sedikit. Bahwa kesuksesan suatu pemerintahan itu indikatornya bukan hanya infrastruktur. Indikator utama adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi. Bagaimana angka kemiskinan. Pak SBY selama pemerintahan mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi 6-7%. Itu sepakat. Yang dikeluhkan Pak Ahaye ini kan soal tadi infrastruktur. Kemudian Jadi kita mampu menurunkan angka kemiskinan sampai dengan 8,5%, 5,8%. Bayangkan dari 16% turun menjadi 10%. Kalau salah satu konteks yang berbeda adalah terjadinya pandemi COVID-19? Iya, saya kira masa SBY juga kan resesi. Pada tahun 2008. 2008 ya, oke. Iya, resesi juga punya apa namanya dampak yang besar juga. Kan pandemi periode keduanya Pak Jokowi. Iya, dari periode keduanya bukan periode pertama, iya 5%. Kalau saya mau nambahin dikit, Ya. sebaiknya mikul dhuwur mendem jero. Apa artinya? itu artinya? Presiden-presiden kita itu udah berbuat baik. Pak SBY meletakkan Bu Mega yang pertama mengawal reformasi, Gus Dur Bu Mega. Pak SBY 10 tahun stabil. Pak Jokowi sekarang infrastruktur, benar, saya setuju. Tapi catatan saya kepada Pak Jokowi, nanti kalau teman-teman ekonom, kita ada namanya ICOR, Incremental Capital Output Ratio. Maksudnya gini, kalau kita nanam 10, ya keluarnya jangan 10 lagi, harusnya 11, 12. Di Pak Jokowi yang infrastruktur banyak ini tetap tidak berubah ICOR-nya dibanding zaman Pak SBY. Kenapa? Karena Pak Jokowi bagus bikin jalan. Cina tidak bikin jalan dulu, bikin pusat pertumbuhan ekonomi dulu, bikin pusat industri dulu, baru kemudian dibikin jalan. Jadi jalanannya hidup karena produksinya ada. Pak Jokowi bikin. Nah nanti karena itu Pak Jokowi cukup 2 periode, nanti 2024 yang lebih pandai, yang lebih mampu untuk meningkatkan capital output ratio kita. Konteksnya tetap pembangunan berkesinambungan dong ya. Lanjut. Tadi mikul durun timjel artinya hargai. Semua presiden pasti punya uniqueness. Semua presiden zamannya Bu Mega luar biasa ketika baru selesai Orde Baru kan. Tantangan dari kelompok lama status quo naik lagi ada. Gitu. Tapi menurut Pak Mardhani etik tidak atau etis tidak ketika membandingkan satu rezim pemerintahan dengan pemerintahan yang lain, apalagi mengklaim bahwa sebagian besar, karena saya katakan sebagian besar, lagi-lagi kita balik ke data, 70-80 disebut Pak Ahaye. Infrastruktur di zaman Pak Jokowi adalah proyek dari pemerintahan etis kalau yang menyebutkan akademisi dan orang ketiga. Berarti sekarang nggak etis dong? Kalau saya pemainnya. Misal saya like kontes saya sama Henry ini jelek, catatan jelek, ya nggak etis satu, karena subjektif. Berarti Partai Demokrat nggak etis dong? Datanya aja tinggal dibuka. Kalau dibuka datanya mungkin lebih kelihatan gitu. Karena saya ngelihatnya it takes two to tango. Bertepuk tidak sebelah. Kenapa Mas Ahaye data itu? Karena penegasian bahwa Pak SBY itu kalah dibanding nggak ada kan ya? Ada juga isu-isu itu didengar. Jadi ingin menegaskan tidak loh. Selama 10 tahun Demokrat sudah memberikan kontribusi. Tetapi ketika di angka itu ya tinggal dibuka datanya. Ini konteksnya sebenarnya apa sih Bang Hensat? Kenapa sih kita dibawa ke konteks untuk harus membandingkan presiden? Seperti dikatakan oleh Pak Mardhani bahwa tidak mungkin satu presiden bisa membangun dengan baik tanpa kontribusi dari presiden sebelumnya. Tapi kok kita harus memilih membandingkan ini lebih baik mana zamannya Pak SBY atau Pak Jokowi gitu? Kan tujuannya mau dapat suara kan. Tujuan siapa? Tujuan partainya. Waktu itu partainya berarti Partai Demokrat ya? Partai Demokrat lah. Berkarya juga waktu itu kampanye besar-besaran enakan zaman Kuto, gitu kan? Ya kan? Golkar juga sekali-sekali begitu juga gitu. Jadi artinya memang membanding-bandingkan itu ya itu strategi lagi-lagi ya, strategi politik menurut Anda? Strategi politik dan boleh-boleh aja gitu. Sebetulnya. Tapi efektif nggak, Ndri? Kalau begini ya, kalau menurut saya, kalau ini kan ini kerennya Pak Jokowi itu kan udah mau habis juga kampanye terus gitu ya. Kampanye terus-terusan. Nah, apa indikasi kampanyenya?
kampanye tuh. Untuk 3 periode kok. Ya nggak tahu tuh. Menterinya nggak beres-beres ngomong itu tuh. Itu nanti kita ganti nanti di episode lain soal 3 periode kita bahas lagi ya. Efektif Lihat ini judul kita nih hari ini nih. Manuver parpol memanas ada fakta dan data nih. Sering lupa nih. Ada parpol yang manuver, ada presiden yang manuver juga. Gitu. Berarti nanti kita bahas di episode berikutnya ya. Presiden kerja lalu dibilang kampanye tuh gimana? Nah itu gimana cara membedakannya? Gaya stylenya beda. Kalau nggak ada isu 3 periode, confirm. Keren. Udah Tapi kalau ada isu 3 periode, repot. Udah ditolak Bang sama Udah presiden lagi nggak usah dibelain terus orang partai Anda kan emang nggak mau 3 periode. Jadi nggak usah dibelain ini. Orang menterinya ngomong. Ini parpol, manuver parpol. Terus Ada isunya. ada lagi wacana baru wakil presiden. Pak Jokowi jadi wakil presiden itu wacana Bapak baru. ini judul kita manuver parpol. Nanti kita bikin lagi ya sesuai dengan apa yang Pak Bang Hensat katakan ya, manuver parpol. Balik lagi ke parpol. Oke. Nah, kalau kemudian parpol membangga-banggakan ya wajar aja. Erlangga Hartarto juga Golkar ekonomi membaik zaman Erlangga Hartarto kata dia gitu kan. Boleh nggak? Ya boleh, orang namanya juga kampanye. Semuanya begitu. Yang repot kan yang nggak dapat menteri kayak PKS gitu kan. Akhirnya apa? Walk out waktu BBM. Kan cuma bisanya itu. Jadi artinya Kita punya kepala daerah, bisa kita adu kepala daerah kita. Kinerjanya ya, kinerjanya. Nah, makanya maksud saya pasti ada beberapa hal yang ditonjolkan oleh parpol-parpol ini supaya we do something good loh untuk this country gitu ya. Kalau misalnya Hensat ditanya, kamu ngapain jadi pengamat? Apa yang sudah Anda lakukan sebagai pengamat untuk Indonesia kan? Gitu kan? Saya bilang, saya pakai Pertamax Turbo bos, nggak pakai Pertalite saya. Itu kontribusi Anda. Kontribusi nggak beli, Yang tersubsidi. Enak aja, makanya saya nggak bisa. Ya mau saya, pada saat kita membangga-banggakan, lo udah bikin apa? Ya pasti masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Mengklaim sudah berkontribusi maksudnya. Ini sekarang saya tanya, PDI Perjuangan emang nggak senang zamannya Pak SBY? Suara PDI Perjuangan itu paling tinggi saat dia jadi oposisi, ya nggak? Zaman Pak Jokowi jadi presiden, berapa persen? Nggak sampai 1% naiknya. Tapi zamannya tetap Pak paling SBY tinggi ya, itu, berdasarkan survei. Kita punya datanya mungkin bisa ditunjukkan. ada itu, coba tetap paling tinggi berdasarkan hasil. Ya kita di 22-23% sekarang berdasarkan survei. Dan kita jaga dan maintain itu. bukan hasil pemilunya aja yang kita lihat kan. Hasil pemilunya kan segitu. Kalau kursi karena kita punya sign large, diuntungkan yang besar. Tapi jumlah kenaikan suara PDIP tidak signifikan di 2019. Yang signifikan 2014. Data. Jadi memang dari oposisi itu PDI Perjuangan diuntungkan. Jadi artinya maksud saya begini, ada kelebihan dan kekurangan. 2024 PKS dong oposisi. PKS kok oposisi? Kok oposisi lagi? Oposisi Di 2024 kita kan udah oposisi, menang lah. Boleh. Siapa emang capresnya? Semua partai berhak. Jadi begini, Pris, kalau kita bicara data. Sebentar nih jangan diganti-ganti nih judul kita ini bicara manuver parpol ini dari tadi ganti ke capres. Kalau kita bicara data naik turun wajar, tapi kemudian kemampuan untuk memaintain kemenangan 2014, 2019 dan insya Allah 2024 Pileg dan Pilpres itu baru kemudian capaian yang luar biasa. Hat-trick ya? Ya. PDIP? Ya, hat-trick insya Allah. Nah, karena capresnya itu siapa? Kemudian capresnya Ibu Mega. Bentar, ini manuver parpol ini diganti-ganti terus nih. Jadi begini. Menentukan sih siapa capresnya akan menentukan perolehan suara. Betul kan dari pertanyaannya? Oke. Relevan ya kalau gitu? Relevan sekali. Tapi biasanya di Demokrat pernah 10 tahun. Tidak. Maaf Bang sebelumnya. 2 periode. 10 tahun. Tapi kan kemudian memaintain agar kemudian menang Pileg, Pilpres dalam 2 pemilu itu tidak mudah. Harus kita akui. Jadi naik turun itu sesuatu yang wajar, kompetisinya juga berbeda, iklimnya juga berbeda. Menjadi partai pemerintah bukan tanpa tantangan. Memaintain koalisi bukan tanpa tantangan. Membuat Bung Mardhani, Alisera tetap tersenyum dan Bang Soehardi tetap tersenyum dalam kritiknya. Itu juga bukan tanpa tantangan gitu. Untuk membuat everybody happy. Dan itu sudah dilakukan PDI Perjuangan dengan baik bersama mitra koalisinya. Hampir 2 periode ini. Kenapa Pak Soehardi? Iya begini, di setiap era ya biasanya 10 tahun itu terjadi perubahan. Di Amerika, di Eropa, setiap 10 tahun terjadi perubahan. Dengan demikian kan PDIP sudah 10 tahun dengan Pak Jokowi. Saya yakin 2024 terjadi perubahan besar di Indonesia.
Olehnya itu kami partai bentuk perubahannya seperti apa? olehnya itu kami Partai Demokrat mengusung perubahan dan perbaikan. Apa yang kalau hasil survei berbagai lembaga sigi masih tinggi di PDIP itu gimana? Ya iya, memang sekarang kan belum. Nanti 2024 kan pemilu. Itu sangat mungkin berubah dalam waktu 2022 hingga 2024 ya. Terjadi perubahan yang besar. Apalagi faktor utamanya sih capres. Karena nanti pemilu serentak 2024 kan 3 ya. Pileg Pilpres 14 Februari, Pilkada 27 November. Nah, teorinya yang saya anut, kalau Pilpresnya benar, itu buy one get three. Kalau Pilpresnya benar, Pilegnya akan ke booster naik. Nah, Presiden terpilih itu akan dilantik 20 Oktober 2024. Nah, Pilkadanya 27 November. 5 pekan sesudah dilantik ada Pilkada. Nah, saat 100 hari itu biasanya ada bulan madu. Ada katakan euforia. Nah, makanya kalau PDIP sekarang bagus, tapi ketika salah milih Pilpres, PKS juga kalau salah milih Pilpres. Itu yang maksud Anda bisa berubah. Ini berlaku buat semua, Ini kalau menurut saya di yang sekarang ini PDI Perjuangan agak berbeda. Teorinya Ustadz Mardhani itu akan diubah oleh PDI Perjuangan di mana siapapun yang dicalonkan, mereka pengennya hat-trick. Jadi kelihatannya kalau isu tergantung capres ini mau didobrak sama PDIP. Keren. Wah, kita tunggu dobrakan itu kalau hasil analisis Anda ya. Kayak apa namanya jubirnya PDI Perjuangan ya. Terpengaruh. Ini apa karena posisi tempat duduk saya taruh di sini ya? Tapi itu bukan hanya hat-trick untuk udah diajak jalan-jalan. Ini seolah-olah bilangnya kita cuma hat-trick untuk pileg. Untuk Pilpres juga? Untuk Pilpres, insya Allah kita pasti ini. Oke, jadi siapapun yang dicalonkan sama PDIP diharapkan bisa jadi. Dan kita juga pastikan sebagian besar kepala daerah adalah usungan dan kader PDI Perjuangan. Masing-masing partai punya hak untuk optimis, punya hak untuk melakukan berbagai strategi untuk mencapai tujuan politiknya. Tapi yang perlu untuk kita jaga adalah apapun kampanyenya, apapun strateginya, ya tetap harus bicara fakta dan data. Jangan sampai kemudian para politisi kita atau negarawan kita menyebar hoax. Itu yang menjadi konteks kami malam ini membahas itu. Saya harus jeda kami akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami.